siapa. Nah, itu silahkan bisa. Ibu kenapa itu? Jika nanti KS-nya tidak hadir, KS-nya tidak bisa hadir, nanti silakan bisa digantikan dengan guru senior lain, dan itu harus kesepakatan dengan seluruh CGP yang ada di sekolah tersebut. Jadi nama yang diisikan untuk nama KS itu harus sama di satu sekolah. Di satu sekolah jika ada lebih dari satu CGP di dalam sekolah tersebut. Nah, ini untuk tanggalnya Bapak dan Ibu, ini masih rencana ya. Di awal itu Boyolali nanti ada tanggal di tahap 1, nanti ada 2 tahap untuk angkatan 10 tahap 1 dan tahap 2. Kebetulan Boyolali dan Tegal di tahap 1. Namun kemarin dari dinas kayaknya Boyolali ada minta pengajuan tahap ke tahap 2. Jadi untuk Boyolali kemungkinan di tahap 2 itu yaitu 27 dan 28. Hari pertamanya itu 27, hari keduanya 28. Dan Kota Tegal, Kabupaten Tegal itu hari pertamanya 26, hari keduanya panen rayanya di 27 Oktober. Nah, penyamaan persepsi seperti biasa tetap di H-1 sebelumnya. Jadi nanti kalau yang menginap akan menginap selama 2 malam, Bapak Ibu. Nah, untuk Kabupaten Boyolali ini masih not ya, menunggu suratnya. Ditunggu sebentar ya, Bu. Nah, menunggu suratnya nanti dari BPGP Jateng, karena ini kemarin dari hasil rapat masih ada pengajuan perubahan. Ini ditunggu aja, belum tentu fix di tahap 1, tapi kemungkinan akan berubah ke tahap 2 gitu. Nah, untuk lokasinya mungkin nanti bisa segera koordinasi ke dinas. Jadi biasanya Loka 7 itu nanti yang mencarikan tempat itu dari dinas. Kalau PP mau bantu cari tempat, monggo, tapi silahkan bisa koordinasi ke dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota. Biasanya dari setiap dinas itu sudah ada langganan tempat ya biasanya. Kalau Boyolali itu kayaknya kemarin Pak Joko mau di DOM ya kalau nggak salah, atau kalau Tegal mungkin masih di SMA Slawi atau di mana biasanya Pak Hakim. Nanti coba koordinasi lagi. Karena apa? Karena terkait dengan ukuran stand loka. Nah, stand loka ini tiap kabupaten kota akan berbeda-beda Bapak dan Ibu. Cara menentukan stand loka ukurannya berapa adalah tentukan dulu tempatnya nanti di mana, lalu layoutnya seperti apa, baru nanti silahkan tentukan ukuran dibagi aja, jumlah PP-nya ada berapa. Nah, itu nanti silahkan tentukan size-nya untuk stand-nya atau partisi. Nah, terkait sama ini jadwal lokakarya lokakarya ke-7 hari pertama, ini seperti biasa masuk jam 8. Masuknya jam 8. Lalu untuk pembelajaran sendiri di hari pertama itu hanya 3 JP Bapak dan Ibu, sampai dengan setengah 11. Dan nanti di setengah 11 sampai dengan setengah 12 itu akan ada pemilihan koordinator GP angkatan 10 di setiap kabupaten kotanya. Nah, ini mohon bantuan untuk PP bisa dikoordinasikan mau bagaimana cara ataupun metode pemilihan koordinator GP-nya. Kalau sepengalaman saya sebelumnya, kalau di angkatan 4 kan kayaknya pemilihan koordinator itu di Loka 9 ya, kalau saya nggak salah. Nah, kalau di angkatan ini di Loka 7. Nah, nanti ini pemilihan koordinator GP itu mau bagaimana caranya. Yang penting kan nanti akan ada orasi atau penyampaian visi misi. Jadi seperti pemilihan ketua OSIS gitu deh Bapak Ibu. Mau di voting ataupun memasukkan kayak manual gitu, tapi kayaknya kalau manual terlalu lama ya nanti perhitungan suaranya. Kalau saran saya lebih baik nanti siapkan satu untuk Google Voting linknya, terus pencalonannya mungkin terserah mau berapa calon, 5 ataupun dari tiap jenjang, itu silakan bisa tiap PP dikomunikasikan ya, mau bagaimana dari calon-calonnya itu siapa-siapa aja kira-kira yang potensial, yang bisa mengkoordinasikan teman-temannya di angkatan tersebut yang sekiranya juga aktif komunikasi ke dinas, ke Capdin, seperti itu. Terlebih lagi untuk pemilihan Kor GP ini biasanya nanti pada saat hari hari sebelumnya itu, sebelum hari pertama Loka 7 sudah
di-share dulu di grup visi misinya, sehingga biasanya teman-temannya sudah bisa membaca terlebih dahulu nih, jadi udah ada bayangan siapa yang mau dipilih. Nah, pada saat hari hanya setelah pembelajaran nanti akan keluar kelas bersama-sama. Kalau ada lapangan memungkinkan ya di lapangan untuk orasinya, untuk pemilihan core GP-nya biasanya di lapangan atau di aula kayak gitu. Jadi nanti silakan bisa dikoordinasikan dengan pihak panitia ataupun sekolah mau di mana. Kalau misalnya di lapangan ya monggo bisa pakai mic ataupun di aula juga sama saja prinsipnya. Nah, nanti di sana silakan bisa melakukan voting pemilihan dan langsung live aja siapa yang terpilih di dalam koordinator GP angkatan di kabupaten kota tersebut. Setelah itu baru siang istirahat. Jika lokasinya sama, masih di sekolah yang sama, ya langsung istirahat, nanti langsung bisa mempersiapkan stand. Kalau lokasinya berbeda, berarti nanti akan pindah ke lokasi untuk gelar karya gitu. Kalau misalnya dari Boyolali dari sekolah ke lokasi gelar karya ke dom gitu kan berarti. Nah, nanti persiapan sampai dengan jam ini kalau di jadwal 15.15, tapi monggo nanti biasanya sih selesainya jam berapa. Nanti untuk makan siang dan snack akan disediakan juga sampai snack sore kayak biasa gitu. Nah, untuk hari keduanya, seperti biasa, nanti kita akan mulainya tetap jam 8, tapi registrasi dulu di awal. Harapannya sih bisa diinfokan jam 7 ya, jam 7 atau setengah 8. Itu bisa udah registrasi peserta. Jadi nanti kita akan kerjasama antara PP dan juga tim panitia dari BBGP ataupun dinas, karena prinsipnya di Loka 7 ini nanti akan ada bantuan PP juga dalam pengisi acara kayak gitu di dalamnya. Nanti siapa yang mau menjadi MC ataupun yang mengurus hal-hal lainnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari BBGP dan dinas biasanya cuman menyediakan tempat dan juga untuk nanti uang penggantiannya kayak gitu. Tapi kalau dari isi acara di dalamnya biasanya itu sudah ranahnya dari PP. Dan juga untuk PP biasanya mempersiapkan tema-temanya, dari misalnya dari yang gelar karyanya mau bagaimana, ataupun tema-tema tiap stand itu apa, atau tema besarnya setiap stand itu apa kayak gitu. Nah, ini untuk registrasinya nanti di jam 7.30. Kami BBGP tetap akan selesai di jam 12 nih Bapak dan Ibu. Kalau misalnya nanti mau dilanjut acara lainnya ataupun masih ada waktu, misalnya stand pameran masih tetap dibuka sampai jam 2 ataupun jam 3, itu monggo silahkan Bapak Ibu koordinasi sendiri, ditentukan sendiri. Cuman untuk acara intinya yaitu masih sampai jam 12 gitu. Nah, di sini nanti di awal ada pembukaan seperti biasa, sambutan-sambutan dari pejabat, ada kelas berbagi. Ini kayaknya nanti akan ada di switch deh, jadi nanti biar tidak memotong istirahat ya Bapak dan Ibu. Ini rundownnya belum saya ganti. Biar tidak memotong istirahat, kelas berbaginya itu wajib 2 JP. Ini yang tidak boleh dikurangin, yaitu ada pameran hasil panen belajar dan juga penutupan ataupun refleksi. Nah, Bapak Ibu, di sini yang saya tekankan adalah di kelas berbaginya. Jangan sampai pada saat pembukaan itu langsung bubar ke stand, karena jika sudah bubar, audiens itu sudah tidak atau sudah susah untuk dikondisikan kembali untuk bisa duduk melihat kelas berbagi. Jadi kenapa di sini nanti harapannya kelas berbagi ini makasih Pak. Harapannya kelas berbagi ini nanti bisa dihadiri atau dilihat oleh tamu-tamu yang ada di Loka 7 tersebut gitu. Karena para stakeholder kita kan juga hadir di sana. Jadi biar bisa melihat selama 6 bulan ini program PGP angkatan 10 itu sudah apa aja sih yang dihasilkan kayak gitu pada saat kelas berbagi di hari kedua. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau bisa jangan maksudnya jangan dipotong jam-jamnya. Nanti akan saya tunjukkan contoh untuk rundownnya juga. Kalau misalnya mau ada penampilan itu monggo silahkan, tapi mungkin bisa diselipkan pada saat registrasi di awal kayak gitu. Jadi ataupun pada saat istirahat break ini. Jadi, nanti tidak mengganggu jalannya yang ada JP-JP-nya ini sesuai dengan moderasi kayak gitu. Dan harapannya pada saat Loka 7 itu nggak perlu
yang terlalu repot banget Bapak Ibu untuk kostum ataupun baju-baju penampilannya. Karena saya sering banget melihat ya, beberapa kali melihat para CGP, PP itu pakai kayak kostum adat ataupun pakai seragam yang enggak, kalau seragam biasa lokal sih nggak apa ya. Maksudnya ada beberapa kostum yang bertema kayak gitu ya. Mungkin itu agak sulit mencarinya ataupun agak repot ya karena harus dandan dulu kalau yang cewek ya. Kalau misalnya pun adat belum yang pakai perniknya. Nah, seperti itu malah nantinya saya kasihan sama CGP sama PP-nya. Jadi pada saat gelar karya itu malah terlalu lelah kayak gitu karena kan persiapan di hari sebelumnya itu biasanya sih sampai malam ya, jadi biar tidak usah terlalu lelah. Kalau ibu-ibu kan harus dandan sampai bangun nanti subuh, belum persiapan apa, malah jadinya terlambat kayak gitu. Kalau bisa sih yang simple aja, yang pantas dilihat. Kalau mau casual ya casual nggak apa-apa, jadi yang penting rapi, enak dilihat, casual gitu nggak apa-apa. Karena sekarang yang kita lihat trennya juga misalnya Pak Menteri juga kemana-mana bisa pakai jeans, or kaos, or kemeja kayak gitu kan, apa ya, lebih simple. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih fokus ke dalam intisari materinya dan esensi dari Loka 7 ini, bukan dari kemewahan yang ada di acaranya, tapi ternyata hasil di dalamnya itu malah apa ya, tidak masuk kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mendingan kita lebih fokus ke dalam inti materinya aja. Nah, terus ini adalah contoh untuk rundown Bapak dan Ibu. Di pembukaan nanti bisa ada acara pembukaan oleh MC nyanyi lagu Indonesia Raya, nanti dari kami lagunya, laporan biasanya nanti ada dari BPKP Jateng diwakili oleh pemantau, lalu ada pembukaan kegiatan hasil panen, biasanya nanti ada pejabat daerah yang sambutan, lalu nanti akan ada serah terima CGP kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Capdin. Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili sama Capdin biasanya, dan Dinas Kabupaten Kota. Lalu ada ikrar guru penggerak. Nah, ikrar guru penggerak ini nanti oleh Kor GP yang terpilih. Nanti Kor GP yang kepilih itu maju ke depan lalu membacakan ikrar, diikuti oleh seluruh GP. Dan ada Mars Guru Penggerak. Nah, Mars Guru Penggerak nanti dinyanyikan sama-sama. Nah, lalu ada instruksi kelas berbagi oleh PP. Biasanya di sini ada moderator. Di sini ada moderator, bisa satu moderator dari PP biasanya yang memandu kegiatan kelas berbagi ini. Bentuknya boleh presentasi, boleh seminar, boleh talk show. Tapi kalau dari saya sih biasanya lebih enak talk show ya, karena lebih santai pembawaannya, lebih tidak terlalu kaku. Lalu nanti untuk jam dan pertanyaannya tuh bisa kita atur kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu overtime dan sekiranya melihat audiens juga, nanti kan dari moderator bisa memberikan pertanyaan pemantik ataupun akan ada tanya jawab di sini. Kalau mau ada tanya jawab nanti ada door prize-nya gitu-gitu, monggo silahkan bisa dikondisikan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, kelas berbagi ini dari kami menyarankan 3 CGP. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau 4 CGP biar dari tiap jenjang ada misalnya, silahkan. Yang penting tidak mengurangi jam dari kelas berbagi ini. Jam dari kelas berbagi kan 2 JP ya, berarti 90 menit. Nah, untuk ini biar tidak membagi 90 menit tersebut, berarti nanti silakan dibagi ke 4 kalau mau 4 CGP. Setelah itu baru pameran hasil belajar, ada refleksi. Biasanya refleksi di sini kalau udah pameran akan susah ya Bapak dan Ibu, buyar. Jadi ini refleksi dan penutupan ini silakan bisa di switch sebelum ke pameran. Mungkin bisa dilakukan penutupan dan refleksi dulu, melihat refleksi, nanti ada link yang diisi. Kalau dilihat di moderasi itu ada pertanyaan-pertanyaan untuk direfleksi. Itu biasanya dari kami menyarankan PP untuk bisa membuatnya di Google Form. Jadinya agak lebih gampang, audiensnya nanti bisa tinggal klik link pendek, ataupun nanti juga bisa men-scan barcode yang ada di setiap stand, ataupun akan ditampilkan di depan. Jadi nanti refleksinya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di moderasi, refleksi tersebut dijadikan Google Form. Dari kami memang menyediakan
poster yang nanti juga sama ada kayak sticky note Tom and Jerry yang bulat-bulat itu untuk penilaian. Namun saya rasa itu kayak terlalu manual Bapak dan Ibu, tapi kami menyediakan karena ada di dalam moderasi. Saran saya sih baiknya itu nanti disediakan PP dalam bentuk ini tadi link di penilaian di Google Voting kayak gitu, Google Form untuk penilaiannya. Jadi hasilnya bisa langsung masuk dan juga lebih lebih mudah untuk mengaksesnya, dari tamu nggak perlu maju-maju untuk penilaian seperti itu Bapak Ibu. Nah baru nanti ada testimoni dan foto bersama. Ini untuk layoutnya kurang lebih ini. Lalu saya tunjukkan contoh ini ya, apa lupa what is that? Kan tadi rundown. Oke. Sebelumnya untuk PP sendiri nanti akan ada penggantian untuk partisi itu sebesar 500.000, maksimalnya 500.000. Nah Bapak dan Ibu nanti dari PP harapannya partisi itu kan satu PP, satu stand, satu partisi ya, satu PP, satu partisi. Nah 500.000 itu nanti silahkan bisa dikoordinasikan. Dari kami maksimal 500.000. Kalau misalnya mau di bawah 500.000 pun monggo. Kalau di atas 500.000 kami tetap akan menggantinya 500.000. Tapi kalau di bawah 500.000 kami akan menggantinya sesuai dengan nominal. Harapannya sih kalau bisa Core PP bisa mengkoordinir ya, disamakan aja 500.000 agar tidak menyulitkan dari kami juga harus menata angkanya lagi kayak gitu. Jadi biar standar aja semuanya samain 500.000. Nah untuk semua PP ini untuk partisinya nanti administrasinya silahkan bisa bareng-bareng ya. Mau kalau sewa semua sewa, kalau mau beli partisi silahkan semua beli kayak gitu kan. Jadi sama. Nah kalau bisa di satu tempat yang sama juga partisinya tersebut, di satu toko yang sama. Nah untuk notanya nanti jangan satu nota isinya misalnya total 28 PP di satu nota, tidak, tapi nanti partisinya satu nota satu nama PP, satu partisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 14 PP ya berarti 14 nota untuk partisi tersebut dengan nominal setiap notanya adalah 500.000. Nah untuk CGP sendiri nanti akan ada bantuan ATK sebesar 150.000 untuk setiap CGP. Misalnya satu PP ada 4 CGP, berarti nanti akan ada 150 kali 5, berarti ada 600.000 yang akan diberikan ke CGP. Nah begitu juga dengan CGP, notanya nanti diberikan satu nama CGP, satu nota. Jadi kalau bisa semua angkanya 150.000, jangan di bawah 150, jangan di atas 150.000 karena yang diganti tetap 150.000. Kalau di bawah 150.000 pun kalau bisa 150.000 tertulisnya agar kami gampang Bapak dan Ibu, gampang merekapnya kayak gitu. Nah untuk CGP sendiri kalau bisa di notanya tertulisnya ATK-nya jangan sama ya. Misalnya kan satu stand itu 4 CGP, misalnya PP atas nama Pak Bana gitu ya, CGP-nya 4. Nanti yang satu tertulis dia beli gunting, kertas misalnya, gunting, kertas, terus lem gitu ya, totalnya 150.000. Terus nanti CGP yang si B, yang CGP yang kedua nanti dia nulis misalnya MMT gitu ya, ataupun spanduk gitu, atau apa sih namanya ya, MMT atau spanduk 150.000. Nanti CGP yang ketiga jangan nulis gunting lagi karena kan sudah ada dalam satu stand sudah ada gunting, mungkin bisa menulis pita ataupun apa hiasan kayak gitu ya. Nah itu total 150.000. Jadi seperti itu. Kalau bisa satu PP CGP-nya jangan sama untuk notanya di sana. Nah ini adalah contoh untuk rundown-nya Bapak Ibu. Ini kayaknya Bu Ardi, salah deh, itu angkatan 11, ini angkatan 10. Oke, balik-balik saya Bu. Nah ini untuk contoh rundown. Nanti saya minta sebelum loka 7 biasanya saya minta untuk rundownnya dulu untuk bisa kita diskusikan bersama-sama gitu. Jadi rundownnya minta sedetail
ini Bapak Ibu. Nanti ada waktu, misalnya jam 7 nih udah dimulai persiapan. Jadi ada aktivitasnya penerima tamu, semua PP dan CGP bersiap gini, petugasnya ini, penanggung jawabnya siapa, nanti keterangannya, menyiapkan sound bla 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 kayak gitu, ini bisa. Terus nanti setengah 8 sampai jam 8 nanti mulai pembukaan. Ada acaranya, ada iringan solo organ misalnya. Terus ada tamu undangannya registrasi. Jadi hiburannya ya pada saat tamu undangan registrasi ini sudah ada yang tampil gitu misal. Nah ini pembukaan, acaranya tetap nih pembukaan, ada MC-nya siapa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tadi wajib tetap dilakukan. Ada membacakan doa, lalu sambutan dan laporan nanti bisa dikoordinasikan siapa yang mau sambutan dan laporan gitu. Nah ini ada misalnya penyerahan plakat di sini, ini contoh aja. Mereka tambahan sendiri. Lalu ada pensi tari misalnya. Nah tarinya ini kan dia cuma 7 menit, tetapi tidak memotong dari pembukaan karena mengurangi jam, misalnya mengurangi jam sambutan, mengurangi jam registrasi tadi. Jadi monggo bisa disesuaikan. Nah ini kelas berbagi, instruksinya dulu ini berapa menit, 5 menit kayak gitu Bapak Ibu. Nanti yang karena ini kan 3 CGP tuh masih 10 menit, ada evaluasinya, nanti ada tanya jawabnya juga. Tanya jawabnya cukup 1 termin biasanya. Nah terus ini ya setelah itu ada pameran program baru penutup gitu. Cuman sih ini baiknya sih di switch dulu aja Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diisi refleksinya, foto bersama, baru nanti kita bisa keliling kayak gitu. Jadi biar lebih kondusif gitu. Ini contoh lain dari rundown-nya. Ini contohnya. Ini ada kelas berbagi, core PP, ini semuanya sama sih. Bedanya, oh ini nggak dikasih. Yang kotak Pekalongan. Nanti ada serah terima CGP juga di sini. Nah ini ada misalnya ada panduan suara kan di awal sebelum ikrar ataupun pembukaan gitu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya. Contoh lain nanti coba saya cari Bapak dan Ibu, tapi kurang lebih seperti yang tadi. Ini untuk contoh rundown-nya. Kira-kira nanti kita sambung sambil diskusi aja lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Ada mau ditanyakan? Bisa raise hand? Atau saya terlalu cepat nggak sih tadi ngomongnya? Harapannya sih enggak ya. Oh Pak Bana, silahkan. Baik, bismillah. Monik, kalau saya kan sempat bincang-bincang dengan teman-teman di Angkatan 9 ketika Loka 7. Jadi mereka itu kan diminta untuk PP itu diminta membuat proposal apa saja yang akan dikeluarkan gitu kan. Setelah itu nanti BPGP akan akomodir uang sekian gitu dari proposal. Jadi belum tentu semuanya akan tembus gitu kan. Lah, kalau saya melihat Angkatan 9 kemarin lumayan kerja ekstra dan kerja keras gitu ya kan. Luar biasa gitu kan. Karena kemarin melihat memakai gedung Mahesa kalau nggak salah. Nah, kita belum tahu apakah besok kan juga Pak. Oh gitu lagi ya, karena permasalahan-permasalahan kemarin sudah kami catat juga di sana. Dan semoga permasalahan di Angkatan 9 besok tidak terulang di Angkatan ke-10 untuk gedungnya gitu kan. Itu karena PP Angkatan 9 saat itu mereka harus bersih-bersih lantai sendiri, nyapu dan sebagainya gitu kan. Itu berarti besok itu apakah termasuk di panggung, termasuk sound untuk penataan dan sebagainya, berarti adalah PP termasuk nanti pengajuan proposal kita mau butuh uang berapa, alat apa saja yang digunakan, itu berarti nanti kita buat proposal gitu dulu Mbak Monik. Iya, jadi nanti proposalnya itu biasanya nanti dari dinas Pak kita yang minta. Jadi saya akan komunikasinya tuh ke dinas. Biasanya dari dinas itu akan koordinasi dengan PP lagi yang dibutuhkan apa. Karena dari kami kan nggak bisa accept semua ya Pak. Ada beberapa mungkin yang
tidak bisa di SPJ-kan kayak gitu, kayak misalnya taman atau apa itu kami tidak bisa di SPJ-kan. Cuman kalau memang nanti membutuhkan ya silakan dikomunikasikan ke dinas. Biasanya dinas sudah punya kiat-kiat mau kayak gimana gitu nanti agar bisa. Biasanya kita udah komunikasi kayak gitu Pak. Yang dibutuhkan apa aja. Ya, kasih gitu-gitu kayaknya nggak bisa diganti deh Pak. Maksudnya nggak bisa di SPJ-kan deh Pak. Di kami paling karpet, terus itu namanya AC gitu ya, sound itu bisa. Panggung nggak ya? Coba cek. Itu Pak dari kami. Nanti proposalnya itu biasanya dari dinas Pak yang minta ke PP. Jadi dinas baru ngajuin ke kita. Berarti kita buat reng-rengan dulu gitu ya Mbak? Iya, biasanya gitu. Ntar saya kirim, saya coba share ininya ya RAB-nya. Biasanya nanti dari dinas sih kita yang ini Pak. Kalau melihat di angkatan 9 kemarin kan untuk pemesanan kayak panggung, pemesanan sound itu kan dari PP gitu loh Mbak, termasuk. Iya, nanti yang kursi gitu dari kita, kalau saya nggak tahu ya Pak, nanti di tiap dinas kan beda-beda nih treatmentnya. Biasanya dari BBGP itu kalau misalnya kursi, sound, panggung, karpet, blower gitu ya. Terus itu biasanya kita akan koordinasi ke dinas. Nah dari dinas mau minta PP yang menyiapkan ataupun nanti dinas sendiri yang menyiapkan, tiap treatment dinas beda-beda Pak. Mungkin kalau di Boyolali Pak Joko lebih suka ya udah PP aja yang nyiapin, nanti berapa butuhnya ntar ini, mungkin Pak Joko seperti itu. Nah itu akan beda lagi nanti di Kabupaten Tegal Pak Hakim kayak gimana perlakuannya, itu nanti bisa beda-beda Pak tiap dinas. Yang penting intinya dari BBGP akan koordinasinya ke dinas mengenai hal tersebut kayak gitu. Jadi kami tahunya nanti jumlahnya berapa, penggantiannya berapa, itu komunikasi antara antara dinas dan BBGP. Yang antara BBGP dan PP itu hanya mengenai partisi dan juga penggantian yang uang CGP tersebut gitu Pak. Untuk teknisnya penggantian biasanya nota-nota partisi dan juga nota partisi dan nota CGP itu dikumpulkan di hari pertama Loka 7. Jadi nanti hari pertama Loka 7 itu suruh nota partisi, nota CGP, terus habis itu absensi dan juga tanda tangan SPJ gitu ya. Biasanya itu untuk PP dan CGP hari pertama Loka 7 udah selesai. Jadi kita selesaikan semua sebelum pada bubar ke stand, mempersiapkan stand. Baru nanti di hari keduanya kita akan fokus ke tamu undangan. Kayak gitu Pak. Gitu. Ada masih kurang jelas nggak Pak Bana? Sudah ada gambaran Mbak, cuma masih berimajinasi besok gimana ya gitu. Iya, biasanya tuh pada bikin kayak panitia gitu Pak. Coba Pak Bana bisa tanya Pak Chandra kan yang kemarin udah ini kan. Jadi gini Mbak Monik, misal nih untuk kita buat kepanitiaan mulai dari ketua sampai pada PJ bidang ya kan, seksi apa misalnya gitu. Tapi untuk ketua panitianya tidak harus dari koordinator PP gitu, nggak masalah ya Mbak Monik ya? Nggak apa-apa, yang penting nanti saya laporannya dari Kor PP. Oh gitu, oke siap. Jadi Kor PP tetap harus mengetahui. Oke. Gitu. Itu Mbak Monik sudah ada yang ngantri nih. Untuk komunikasi untuk konsumsi, biasanya dari konsumsi itu dari dinas dan sekolah udah menyiapkan. Jadi kalaupun mau bikin panitia konsumsi nggak usah, nggak apa-apa Pak. Itu. Jadi konsumsi biasanya dari BBGP dan dari sekolah dan dinas sudah menyiapkan untuk konsumsi, terkait sama konsumsi. Dan paling kalau mau bikin ya acara, lalu nanti dari administrasinya bagaimana kayak gitu, pengumpulan administrasi ataupun penyewaan stand dan juga ATK yang tadi CGP itu harapannya sih administrasinya sudah rapi ya Pak, maksudnya pas hari pertama itu sudah rapi penggantiannya. Kalau pas acaranya nanti kayak penerima tamu gitu-gitu biasanya dari panitia sudah ada, tapi maksudnya dari panitia kita akan fokus ke registrasi sih hari kedua. Kalau misalnya PP mau ada yang misalnya penerima tamu itu monggo aja, nanti mungkin mengarahkan untuk tempat duduk kursi, jadi misalnya pejabat-pejabat bisa di depan kayak gitu, itu boleh gitu. Tapi yang akan paling berat adalah di acaranya nanti, karena kita biasanya akan nge-switch acara kalau misalnya
pejabat itu terlambat hadir. Kan ada kemungkinan pejabat nggak terlambat hadir ya, pasti kebanyakan pejabat terlambat hadir, nggak mungkin dia on time datang jam 8 tuh sangat amat jarang. Nanti kalau misalnya pejabat terlambat hadir, agar waktu tidak molor banyak, nanti akan koordinasi nih sama panitia kegiatan di sana, penanggung jawab panitia kegiatan yang hadir siapa. Kita akan mulai dulu misalnya jam 8 atau 8.15 mulai, tapi di switch acaranya. Jadi misalnya langsung kelas berbagi dulu. Jadi kelas berbagi di depan, kan ada tuh masuk moderator, terus satu CGP. Nah mungkin bisa satu CGP dulu yang ditanyakan atau langsung setengah pertanyaannya dulu kalau bentuknya talk show. Nah itu, setelah itu nanti misalnya pejabatnya hadir di tengah-tengah kelas berbagi, kita stop, lalu kita mulai pembukaan dari mulai Indonesia Raya, sambutan, kayak gitu, baru mulai lagi. Nah kayak gitu. Kalau misalnya belum hadir juga ya kita lanjut dulu kelas berbaginya. Jadinya tidak terlalu lama menunggu pejabat kayak gitu Pak. Jadi nanti kita fleksibel aja untuk acaranya. Yang penting bisa berjalan sesuai dengan rundown semuanya kayak gitu. Kalau nunggu pejabat pasti hadirnya akan terlambat banget sih kayak gitu Pak. Jadi nanti langsung switch aja acaranya, fleksibel di sana. Kira-kira udah jam 8 nih, pejabatnya belum hadir. Mau gimana? Ya udah 15 menit kalau misalnya nggak hadir atau 10 menit nggak hadir, itu kan bisa diisi. Misalnya ada diisi hiburan dulu kalau ada, kalau nggak ada ya udah kita langsung masuk ke acara kelas berbagi kayak gitu. Nah, untuk stand, harapannya pada saat pembukaan itu ditutup dulu, jadi semua CGP, semua PP jangan ada yang ada di stand, jadi semuanya ikut pembukaan kayak gitu. Karena nanti kalau ada CGP yang di stand pasti susah banget Pak, ntar ada yang di stand malah banyak yang kosong kayak gitu. Jadi harapannya semua duduk dulu aja gitu. Yang lain monggo silahkan Bu Sadifa, ini dari CGP ya, dari kabupaten kota mana? Silahkan Bu Sadifa. Mohon izin Mbak Moni. Oh Bapak, oke. Maria dari Kabupaten Boyolali. Mohon izin bertanya Mbak Moni, ini kami kebetulan yang hadir kan perwakilan ya dari CGP dan PP. Nah untuk nanti penyamaan persepsi biasanya nanti kan akan banyak pertanyaan nih dari CGP terutama karena ini PP, ini Bapak CGP atau PP? CGP Mbak. Oh, oke. Terus? Iya, nanti kan bakal ada beberapa pertanyaan susulan yang mungkin di pertemuan ini nggak tersampaikan. Nah, kira-kira apakah ada dokumentasi dari kegiatan Lokakarya 7 dari angkatan-angkatan sebelumnya untuk kami sampaikan kurang lebih gambaran acaranya seperti ini gitu. Walaupun kami sudah rundown, nanti kan pasti tetap ada pertanyaan partisinya seperti apa, kemudian penataannya, ukurannya seperti apa. Tapi kalau ada dokumentasinya, sepertinya nanti kan lebih mudah kira-kira ukurannya segini gitu, dengan melihat foto atau video. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh kami tanyakan ke PMP atau ke Mbak Monik langsung ya. Terima kasih. Oke. Jadi gini Pak, untuk dokumentasi silahkan bisa cek Instagramnya BBGP atau YouTube-nya BBGP. Di situ ada beberapa video-video Lokakarya dari angkatan-angkatan sebelumnya. Di Instagram sih biasanya ada di reel-nya itu cuplikan-cuplikan gambaran Lokakarya 7 seperti apa. Silahkan bisa dikepo sekalian, kalau misalnya belum di follow silahkan di follow itu untuk dokumentasi dari Loka 7. Karena kalau saya sendiri jarang banget sih saya dokumentasiin Loka 7 itu, karena mungkin terlalu sering jadinya juga ya udah kayak gitu. Jadi di Loka 7 silakan bisa lihat aja kalau misalnya gambaran acaranya seperti apa, karena tiap kabupaten kota itu beda-beda, dan pasti yang dilihatkan itu adalah bagian acara ramai-ramainya kayak gitu. Tapi nanti ada cuplikan ini ya, kalau misalnya kelas berbagi itu biasanya kami di talk show sih Pak. Saya lebih suka talk show yang nantinya pembawaannya tuh lebih santai gitu. Nanti boleh ada misalnya kursi sofa, misalnya satu yang panjang, dua yang kecil kayak gitu ya talk show-nya pada saat talk show. Jadinya bawaannya itu kelas berbagi lebih bisa mengalir kayak gitu. Nah, harapannya ini juga jika ada pertanyaan ya tadi ya dari CGP lain, karena penyamaan persepsi itu hanya untuk PP.
Jadi nanti tidak ada penyamaan persepsi untuk CGP. Ini cuman saya aja yang pengen ada CGP-nya satu ikut hari ini. Karena harapannya informasi ini nanti dari tiap CGP ada satu yang paham, tiap kelompok PP bisa men-share ke teman lainnya kayak gitu. Nah, nanti karena tidak ada penyamaan persepsi CGP, harapannya Kor PP ataupun PP-PP-nya yang hadir pada saat hari ini bisa melakukan menyebarkan informasi ini ke CGP lainnya jika ada pertanyaan gitu. Kalau ada pertanyaan nanti Kor PP siap bantu menjawab ya, Pak Bana, Pak Dani. Nanti bisa japri ke saya gitu. Kalau bisa lewat PP aja, dari misalnya kalau CGP ada yang bingung, silakan bisa tanyakan dulu ke PP-nya. Kalau PP-nya masih belum bisa menjawab, silakan tanya ke Kor PP. Kalau Kor PP belum bisa menjawab, bisa langsung tanya ke saya dari Kor PP-nya. Gitu. Jadi nggak ada penyamaan persepsi untuk CGP ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Moni. Wah, ini cintanya lagi nih kalau boleh. Boleh, monggo. Untuk SPJ ya, pembiayaan itu boleh sewa, boleh beli, atau keduanya. Terima kasih. SPJ apa nih? CGP ataupun PP? CGP. SPJ PP, SPJ CGP kan hanya ini Pak, hanya nota ATK. Oh, oke. Jadi Nota ATK terbatas. kan tidak sewa. Nggak mungkin Oke, Bapak oke. beli lem atau apa sewa gitu kan. Jadi Oke, beli siap. semuanya. Berarti Kalau untuk bisa- CGP semuanya beli ya Mbak ya? Iya, beli. Dan kalau bisa makan ya, satu PP-nya itu satu toko aja kalau bisa, ataupun mau beda toko juga nggak apa-apa sih. Kalau MT gitu kan pasti beda ya. Gitu. Bromil. Nggak mungkin dia Oke, sama di toko. Oh, bromil. Gitu. Terima kasih Mbak Moni. Ya, Sukses sama-sama selalu. Pak. Ya. Sebentar ya. Kenapa? Mana dia? Sebentar nih Pak. Jangan cari yang ya. Oke, dari Bu Rohmi, monggo silahkan. Silahkan Bu Rohmi. Ya, terima kasih. Mohon izin Ahkam nih Mbak Mona. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya esensi dari panen karya ya Loka 7 itu sebenarnya yang seperti apa gitu, karena adakah dari BPK itu porsinya itu di tracingnya itu harusnya di sini gitu, karena yang sudah-sudah itu Mbak, dari yang sudah saya lihat di YouTube maupun yang ada itu kan kebanyakan seperti yang disampaikan Mbak Moni tadi itu euforianya gitu. Sebenarnya yang diharapkan BPGP itu seperti apa? Bahkan ada komentar itu ini apa sih bedanya sama UMKM kan gitu, sama UMKM kan gitu. Lah ini sebenarnya kan ya nanti bagi-bagiin apa itu souvenir, lah itu sebenarnya penting apa enggak, atau diperbolehkan atau tidak, atau bagaimana gitu. Karena yang sudah seperti itu, dan di masyarakat pendidikan itu mereka kalau mau lihat panen karya itu ya gula ini yang souvenirnya yang banyak kan gitu. Sudah salah kaprah gitu Mbak Ani. Terima kasih. Baik, thank you for asking. Sebentar Bu. Jadi bagus sih pertanyaannya Bu. Jadi gimana? Sebentar. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah. Sebentar ya.
Oke, jadi sebenarnya esensi dari panen karya itu ya acara intinya itu tadi. Macammu. Aduh, sumpah. Sebentar. Ini sambil kerja, mohon maaf ya, jadi banyak distraction. Oke, jadi esensi dari Loka 7 itu ya sebenarnya di itu Pak, di itu Bu, kelas berbaginya dan juga panen karya. Sebenarnya panen karya itu bukan ajang untuk membagi-bagi souvenir sih, dan kami tidak mewajibkan setiap CGP itu ngasih souvenir, enggak. Jadi itu sebenarnya Dulu kan kita rekam. inisiatif para CGP aja. Kritis memang. Kalau nggak ada souvenir pun sebenarnya nggak apa-apa, karena yang mau dipamerkan adalah hasil karya ataupun aksi nyata apa yang telah dilakukan selama program PGP ini, kayak gitu. Kalau biasanya malah saya tekankan nggak perlu, ada contoh di Kota Tegal waktu itu saya ingat banget karena saya yang ke sana. Kota Tegal itu cuman angkatan 7 itu cuman 3 PP. Cuman 3 PP, berarti 3 stand. Itu cuman di satu aula aja, dan itu kita jalan ya jalan. Dan acaranya mau kayak gimana kan, mereka ya tidak terlalu banyak ada yang bisa mengisi kayak gitu. Kami tidak perlu yang kayak mau ada tarian apa, nggak perlu seperti itu. Malah mereka esensinya dapat sekali. Nanti pejabatnya hadir, mereka pada saat kelas berbagi itu didengarkan oleh tamu undangan, sehingga tahu kayak gitu kan, selama 6 bulan ini program-program apa saja sih yang telah dilakukan, terutama di angkatan tersebut gitu ya, dari CGP ini selama 6 bulan tuh udah ngapain kayak gitu. Itu harapannya kenapa ada kelas berbagi, namanya kelas berbagi itu biar bisa men-share kepada tamu-tamu undangan. Kan biasanya mungkin ada beberapa CGP yang agak terlihat dieksklusifkan gitu ya, merasa kok ini nanti misalnya mau ada PI kok tiap ini Loka, mungkin kadang suka disirikin sama yang lain kayak gitu ya, ataupun jadinya itu adalah sebagai ajang penunjukan, ini loh aku tuh selama 6 bulan ini udah melakukan ini kayak gitu. Nah waktu di stand juga tidak perlu yang kayak membagi souvenir, malah nanti orang terlalu fokus ke souvenirnya, tapi adalah sebagai ajang untuk menginformasikan, nggak apa-apa, thank you ya, menginformasikan apa aja yang telah dibuat. Contohnya misalnya kalau saya bisa kasih contoh, ada yang biasanya kalau bagus tuh dikasih tema, misalnya tema besar satu kabupaten kota tuh apa, misalnya ada mau ngambil pembelajaran yang ada di modul gitu ya. Jadi misalnya stand PP nomor 1 sampai sekian itu mengenai modul 1 misalnya, atau ada yang mengenai modul 1.1, ada yang 1.2, ada yang seperti itu kayak gitu. Ada lagi yang kita mau tema besarnya misalnya pembelajaran berpusat pada murid, jadi apa yang telah diambil, atau ada yang mau mengambil tentang temanya macam-macam. Saya juga ada yang ngambil eco green atau apa, lupa saya, banyak banget, tapi hal yang saya ingat itu jadi nanti ada terjahit kayak gitu, ada ceritanya gitu. Ini stand 1 kayak gini, stand 2 kayak gini, menampilkan memberikan hasil karyanya ini gitu, tema-temanya. Dan di dalam standnya pun biasanya kan, karena itu satu stand terdiri dari banyak CGP ya, nggak cuma satu, itu silahkan bisa didiskusikan mau apa nih yang dikasih di stand. Jangan tiba-tiba nanti ada yang mengenai tentang beda-beda gitu temanya, takutnya malahan nanti juga membingungkan kan untuk pengunjungnya. Kalau bisa beralur, malahan itu menjadi sebuah cerita, jadinya ini ya, bilang kayak gitu. Jangan sampai, saya juga pernah mendengar ada pemantau pada saat hadir di Loka 7 tuh kayak, loh 6 bulan gini tok nih, saya nggak usah ikut PGP juga saya ya bisa nih bikin kayak gini tok, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya cuman misalnya bikin cuman kayak gini aja, saya nggak perlu ikut PGP, kayak gitu. Ngapain ikut PGP, kan nggak enak ya kalau mendengar ada seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang perlu dipikirkan sangat oleh CGP dan PP adalah itu, aksi nyata apa ataupun program-program apa yang mau diberikan.
walaupun misalnya butuh layar ataupun untuk dipresentasikan, misalnya bentuknya e-book lah atau apa, itu silakan, karena harapannya pada saat stakeholder muter ke pameran nanti misalnya ada bupati ataupun ada dari komunitas belajar, mereka muter ke pameran Bapak dan Ibu ke stand itu, di ini ada yang kosong nggak hadir. Misalnya ada yang langsung disilang aja. Misalnya nanti ada yang hadir, mereka bisa memberikan dukungan kayak gitu. Oh ternyata ini programnya bagus nih. Waktu itu pernah ada yang dari Loka 7, terus dilihat sama pemerintah kabupaten kotanya. Oh ternyata bagus. Jadi itu programnya naik jadi tingkat kabupaten kayak gitu. Bukan hanya untuk sekolah aja kayak gitu, tapi diadopsi ke lebih luas. Nah kalau kayak gitu kan enak ya Bapak Ibu. Jadi program yang Bapak Ibu bikin dapat support kayak gitu. Harapannya kenapa ada stakeholder yang datang, tamu undangan, pejabat daerah tuh bisa memberikan dukungan seperti itu kepada program-program yang telah dibuat oleh Bapak Ibu di sekolah kayak gitu. Itu sebenarnya esensinya salah satunya Loka 7 itu. Bukan saya juga pernah nih jadi cerita. Jadi pernah waktu itu Loka 7 saya udah eyel-eyelan kan sama PP-nya, Pak, ini nggak bisa nih kalau misalnya nanti kita sambutan kelas berbahagia nanti setelah setelah panen karya. Nggak bisa nanti dikondisikan gitu kata Kor PP-nya. Ternyata bener dugaan saya, buyar, tamunya udah pulang pada saat kelas berbagi kosong, nggak ada orang. Acaranya sangat meriah, ada tari gambyong lah, ada flash mob lah di akhir gitu-gitu. Saya nggak, itu malah menurut saya nilainya jadi jelek karena bukan dari pentas-pentas seninya, karena ini bukan ajang pentas seni ataupun bukan ajang konser gitu, tapi malah pas kelas berbaginya itu kosong, nggak ada yang ngeliat karena udah pada bubar. KS-nya udah pulang, PS-nya udah pulang, pejabat pada saat bupati hadir, bupati pulang ya pada ikut pulang, sekdanya pulang, nggak ada yang lihat. Pas kelas berbagi nggak ada yang dengerin, penilaian refleksi bubar. Udah, itu saya nilai jelek kayak gitu. Itu karena mereka terlalu mementingkan wahnya Loka 7. Pagi-pagi udah pada pakai ini ya, baju adat kayak gitu ya, udah siap-siap, tapi acara mundur, ngolor karena terlalu lama, yang cewek kelamaan dandan. Kalau mau dandan silahkan, tapi bisa on time kayak gitu. Misalnya oke, saya mau dandan ya, siap-siap dari jam 4 subuh apa dari jam 5 subuh, tapi tetap datang on time, itu silahkan. Makanya saya tidak menyarankan untuk meribetkan diri sendiri kayak gitu, karena kan udah capek nih hari sebelumnya. Kalau bisa ya udah, malahan kalau sekarang sesimpel mungkin itu kan Pak Menteri juga cuma pakai kemeja, pakai jeans, pakai sepatu casual kayak gitu, karena Bapak Ibu sebagai PP nanti tuh akan moving, panitia tuh moving, bukan yang cuman stay duduk kayak gitu, enggak, malah akan ribet nggak nanti kalau misalnya harus pakai jari moving ke sana ke sini kayak gitu. Itu coba jadi suatu pertimbangan ya. Tapi kalau memang mau pakai baju adat itu ya monggo silahkan, kalau mau dirame-ramaikan kayak gitu. Cuman esensinya jangan sampai hilang. Itu aja sih dari saya. Udah jelas ya Bu Rohmi ya? Kalau boleh memberi masukan Mbak ya, dari penjelasan tadi kan selama ini esensi dari Loka 7 panen karya itu kan sudah cover gitu Mbak. Mungkin akan lebih baik kalau dari BPGP itu membuat SOP, jadi semacam SOP gitu Mbak, jadi yang boleh ini, yang nggak boleh ini gitu, karena sudah terlanjur ini salah kaprah gitu dari insan pendidikan atau tamu undangan sendiri yang diundang, yang nonton itu kita aku nonton itu orang meriah dan sebagainya. Sebenarnya yang boleh ini dan yang tidak boleh ini, sehingga nanti tidak akan terjadi penilaian yang sebenarnya ini benar dianggap tidak meriah, jelek. Padahal kalau menurut Mbak Monik tadi meriah banget, nilainya malah jelek. Nah itu nilainya kan beda gitu. Terima kasih Mbak Monik. Sama-sama. Sebenarnya meriah banget bukan yang jelek sih Bu. Jeleknya karena esensi dari CGP berbaginya ataupun acara intinya tuh nggak ada kayak gitu. Mereka malah melupakan itu. Ya
mungkin porsinya ya Mbak, porsinya Iya, porsinya malah porsi. malah hiburannya dibanyakin, terus acara intinya terkait dengan pendidikan gitu-gitunya malah jadi terlupakan. Jangan sampai seperti itu sih. Itu mungkin kasih, itu Mbak Moni. pada saat penyamaan persepsi akan saya sampaikan ke seluruh di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah pada saat keseluruhan kayak gitu. Kan ini nanti kalau misalnya sejateng ya skalanya udah di nasional, tapi nanti kan yang menilai bapak dan ibu kan yang menilai adalah dinas ya, dinas pejabat gitu. Maksudnya yang akan berpengaruh itu kan nanti programnya bagus atau enggak terkait dengan selama ini PGP itu gimana, itu kan adalah yang melihat adalah dinas pendidikan, stakeholder, captin, pejabat-pejabat yang hadir kayak gitu ya. Kalau misalnya dari rekan sejawat mungkin tidak berpengaruh banyak ya terhadap penilaian bapak dan ibu nanti ke depannya kayak gitu. Saya juga kurang tahu sih, coba nanti saya informasikan, karena sejauh ini itu tidak menjadi larangan kalau mau ada acara-acara yang pengisi-pengisi gitu ya, tidak menjadi larangan, namun kami hanya menghimbau aja agar tidak merusak acara intinya kayak gitu. Dan satu lagi untuk tamu undangan sendiri itu Fasil tidak diundang ya Bapak dan Ibu, mohon nanti bisa, kami dari BPGP tidak mengundang Fasil karena memang dari moderasi itu tidak boleh mengundang Fasil, karena nanti takutnya bias penilaian kayak gitu. Harapannya sih jangan sampai ada inisiatif ya dari CGP ataupun PP mau mengundang Fasilnya sendiri, biaya sendiri, itu menurut saya tidak perlu seperti itu kayak gitu, karena memang dari awal Fasil itu tidak diundang kayak gitu. Terus untuk tamu undangan ini mohon diperhatikan, tamu undangan itu dari kami hanya mengundang yang ada di undangan aja, jadi yang ada di list kami. Di luar tamu undangan tersebut, misalnya Bapak dan Ibu mau ngundang teman-teman PP di angkatan sebelumnya atau CGP di angkatan sebelumnya, ataupun teman-teman rekan yang ada di sekolah nih, tapi kan nggak masuk ke list undangan, monggo silahkan, tapi kalau bisa setelah pembukaan selesai. Jadi setelah pembukaan selesai mungkin bisa sekitar jam-jam 10-an kayak gitu ya. Agar apa? Agar kami sebagai panitia tidak kebingungan ini ya, karena untuk tamu undangan yang di luar list kami itu tidak memberikan hak yang sama dengan tamu undangan yang di list. Misalnya yang datang nanti dapat seminar kit ataupun ada administrasi yang harus kami berikan kayak gitu ya. Tapi kalau yang di luar itu kami tidak memberikan kayak gitu. Jadi mungkin kalau kemarin yang di DOM itu Pak Bana kayaknya jamnya dibedakan. Mungkin yang di luar itu jamnya setelah pembukaan dan pintunya berbeda tuh ya. Maksudnya Pak Bana kan juga hadirnya pas di sana hadir tidak dari pagi pembukaan ya kan ya. Yang lain juga bisa disamakan seperti itu agar nanti panitia udah clear dulu untuk yang undangan gitu. Nah ini untuk Pak Sadifa, monggo silakan Pak bisa tanya lagi. Terima kasih Mbak Monik, mohon izin ya sering bertanya nih. Gak apa-apa Pak, daripada sesat di jalan nanti. Sambil menyambung pertanyaannya Bu Rohmi dan juga penjelasan dari Bu Monik tadi tentang adanya souvenir. Kalau kami menilai sama seperti pelaksanaan P5 di sekolah. Jadi ketika ada voting stand terbaik, kemudian ada penilaian juga terhadap CGP, pasti di CGP sendiri akan berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik. Salah satunya adalah ya nyogok itu, memberikan souvenir. Nah, misalkan dalam kegiatan ini, kalau saya lihat di London kan memang tidak ada untuk penilaian atau pemberian voting stand terbaik ya Mbak ya. Maka nanti akan hilang sendiri sih untuk souvenir. Jadi souvenirnya hanya untuk memang betul-betul aksi nyata yang sudah dilakukan. Itu terima kasih Monik. Ya kalau untuk penilaian misalnya ya the best best program gitu ya, itu bisa koordinasi tuh sama Pak Bana nanti yang diserahkan ataupun yang bagian acaranya ya, dari di Tegal siapa, di Boyolali siapa, itu bisa jadi salah satu alternatif mungkin untuk penyemangat untuk nanti programnya yang best program siapa. Bisa dilihat dari misalnya voting nanti yang paling ini siapa kayak gitu. Itu silahkan kalau mau dibuat monggo, kalau nggak mau dibuat juga nggak apa-apa, tapi bukan dari ajang banyak-banyakan souvenir kali ya, atau bagus-bagusan souvenir kayak gitu, bukan ajang itu sih Pak sebenarnya. Terima kasih Mbak Monik. Ya, sama-sama. Monggo Pak Dani silakan.
Saya tunggu-tunggu dari warnanya. Terima kasih. Untuk pertama ini menyampaikan apresiasi dulu dan terima kasih sekali kepada Mbak Monik yang telah menginisiasi acara siang hari ini. Harapannya memang yang disampaikan Bu Monik tadi, teman-teman dari PP khususnya dan juga perwakilan CGP itu sudah mulai mipil dari sekarang. Jadi kami juga selaku Kor PP ataupun mewakili teman-teman PP ini yang khususnya di Kabupaten Tegal juga, berarti Bapak Ibu CGP yang sudah hadir ini dimohon nanti betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan atau dibahas pada siang hari ini, dan juga nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain, utamanya berarti nanti dari masing-masing kelompok PP-nya masing-masing. Dan terkait persiapan, alhamdulillah kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Pak Hakim, Mbak Monik, untuk di Kabupaten Tegal hari pertama dan hari kedua masih sama, tetap di SMA 2 Slawi. Sementara itu untuk koordinasi yang mengenai tempat ini, jadi sekaligus rekan-rekan PP dan CGP di Kap Tegal juga sudah tahu akhirnya. Kemudian terkait tadi menegaskan atau menguatkan terkait teknis rundown acara itu, seperti yang disampaikan Mbak Monik, boleh di switch sesuai dengan kondisi. Itu betul-betul apakah boleh ketika nanti mungkin barangkali nanti setelah acara kelas berbagi itu kan nanti para audiens termasuk para pejabat sudah akan meninggalkan tempat seperti itu Mbak. Mungkin setelah lihat-lihat dan lain sebagainya itu pergi. Semisal teknis direfleksi itu diawalkan juga sekaligus dengan acara yang dari awal pembukaan, sambutan, kelas berbagi, kemudian diakhiri dengan refleksi dulu, itu boleh seperti yang tadi Mbak Monik sampaikan, atau refleksi akhir itu betul-betul nanti setelah semuanya selesai baru nanti perwakilan CGP atau kita semua di Loka 7 itu melakukan refleksi benar-benar di akhir yang ujung, atau bolehkah di sebelum itu? Mungkin itu dulu, nanti yang lain-lain barangkali tadi kayaknya Bu Fitri juga mau tanya Resen, tapi tangannya turun capek ngacung kayaknya tadi. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk itu boleh ditukar kok Pak. Tadi malah saya nyaranin untuk refleksi setelah kelas berbagi itu kan nanti ada kayak masukan penilaian untuk CGP yang mengisi dulu kalau di kelas berbaginya. Nah nanti setelah itu baru refleksi dari stand-standnya, mungkin sekilas sudah melihat kayak gitu ya. Nanti bisa mengisi terlebih dahulu di sana. Setelah itu baru bubar ke stand-stand. Jadinya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan audiens untuk refleksi lagi. Kayak gitu nggak apa-apa Pak. Saya juga menyarankan dan memperbolehkan terkait sama teknis itu, biar tidak terlalu bingung. Oke, siap. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Nanti di-scan ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Suroso, monggo. Ini dari CGP apa PP? Oke Bu, terima kasih Bu. Dari CGP apa PP Pak? Dari CGP Bu. Oh ya, dari Kabupaten Kota? Dari Kabupaten Tegal ini mohon off cam Bu, ini sinyalnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini Bu, yang pertama terkait dengan tadi kostum Bu. Nah kalau kostum itu kan kita ada 2 hari. Kalau misalnya hari yang pertama kita pakai seragam, kemudian hari yang kedua itu berarti kita sesuai tema di setan itu apa harus seragam satu angkatan itu Bu? Oke, terkait ya, nanti. Bapak Waryono mintain lagi. Ya udah ngomong aja. Oh, jadi untuk seragam itu nanti silakan bisa koordinasikan di kabupaten kota mau pakai apa kayak gitu. Misalnya hari pertama mau pakai Merdeka Belajar, nanti hari keduanya mau pakai baju seragaman CGP misalnya, itu monggo silakan. Atau misalnya hari pertama mau pakai baju batik, hari keduanya pakai Merdeka Belajar, itu silakan bisa dikoordinasikan. Kalau masalah seragam saya nggak akan terlalu
intervensi di dalam seragam tersebut. Cuman pesan saya coba jangan terlalu meribetkan diri sendiri. Kalau mau pakai adat monggo silakan, yang penting bisa on time gitu. Pada saat Berarti artinya satu setan itu boleh berbeda dengan setan yang lain atau gimana gitu? boleh Pak, Boleh. asal pakai baju Pak dan Pak. Oke. Itu yang pertama terkait dengan kostum, kemudian yang kedua terkait dengan biaya setan itu, Bu. Berarti kalau biaya setan itu berarti dari hanya ATK itu saja ya, Bu ya? Biaya penyewaan stand itu nanti Iya. udah ranahnya PP Pak. Jadi nanti PP ya, masalah stand itu nanti PP yang ngurus, mau sewa ataupun beli itu nanti biar PP 500. Berarti per setan kayak gitu ya, Bu ya? Dari Ya, PP semua kayak gitu ya? Ya, satu stand 500.000. Tapi untuk CGP-nya 150.000. Oke. Kemudian yang terkait dengan tadi souvenir itu kalau misalnya diadakan boleh, tidak diadakan juga boleh kayak gitu ya, Bu ya? Betul. Itu kami tidak wajib sih, Pak. Karena jangan sampai ya nanti ada minta ganti ke BBKP biaya sewa kostum atau biaya souvenir gitu. Kami nggak memfasilitasi, Bapak. Jadi itu tidak wajib gitu. Nggih, Bu. Berarti artinya kalau satu setan ngasih, barangkali nanti setan yang lain tidak ngasih. Ini kayak gitu gimana kayak gitu, Bu? Ya nggak apa-apa itu, Pak. Oh, nggak apa-apa kayak gitu, Bu. Itu nggak jadi penilaian kok, Pak, dari kami. Nggih. Mungkin sementara itu dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya baik, sama-sama Pak. Monggo ada lagi? Ya silakan Bu Erna. Dari mana CGP-PP Kabupaten Kota mana? Terima kasih Bu. Saya CGP dari Kabupaten Boyolali. Saya masih bingung yang refleksi dan penutupan ini kan tadi Bu Monik bilangnya menyediakan link untuk penilaian ya, terus ada testimoni dan foto. Nah ini per PP menyediakan satu-satu link atau sudah terkoordinasi satu link saja untuk refleksinya atau bagaimana Ibu? Oke, untuk link tersebut nanti satu kabupaten kota satu aja Bu. Bentar saya liatin contoh moderasinya ya. Jadi nanti tuh di PP aja sih, saran saya nanti PP siapa yang mau membuat, mau dari CGP atau mau dari PP, monggo silahkan. Yang penting nanti ada evaluasi tersebut gitu. Berarti satu link saja ya. Ya, Lagi Bu, izin bertanya lagi. boleh. Kalau ini melihat antusiasme dari teman-teman ya, karena kalau tadi melihat rundown yang di Kabupaten Semarang atau Kota Semarang tadi, Kota Semarang. ya sepertinya ada satu pertunjukan tari saja. Nah, ini sekalian saya bertanya. Untuk rundown sendiri ini per kabupaten sudah berbeda-beda atau nanti untuk acara seperti pertunjukan tadi kan mungkin tidak wajib ya, tapi mungkin akan ada juga yang menyajikan seperti itu. Jadi saya ingin sekalian bertanya untuk ada jumlah maksimal waktunya atau ada jumlah maksimal pertunjukannya tidak? Oke. Thank you. Ada lagi Bu? Sudah sepertinya. Oke, untuk jumlah pertunjukan kami nggak ada ngasih maksimal atau minimal berapa ya, mau nggak ada pertunjukan pun nggak apa-apa. Tapi ya tadi notes-nya dari kami hanya memberikan waktu dari jam 7:30 dari registrasi sampai jam 12 kayak gitu, dari jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau misalnya mau ada pertunjukan nih, silahkan bisa misalnya mau ditaruh di jam 7:30 sebelum jam inti mulai, atau misalnya bisa ditaruh pada saat break coffee break itu 5 menit kayak gitu. Pertunjukannya kan paling cuma 5 menit, 7 menit kayak gitu, itu silahkan. Asal jangan memotong kelas berbagi ataupun pada saat refleksi. Jadi intinya pada saat jam-jam JP yang sudah kami tentukan tadi itu masih tidak terkurangi kayak gitu. Jadi kalau mau ngisi
kayak pertunjukan-pertunjukan silakan bisa di tengah-tengah tersebut gitu ataupun di sebelumnya kayak gitu. Kan tadi ada ya kalau dari kota registrasi peserta itu akan diiringi ada yang nyanyi kalau nggak salah, ada yang nyanyi solo kayak gitu. Nah atau pada saat pembukaan nanti ada yang paduan suara untuk mars guru penggerak kayak gitu. Jadi mars guru penggeraknya yang biasanya pakai musik terus itu diganti paduan suara, tapi kan tetap menyanyikan mars guru penggerak itu masih include di dalam sini. Nah gitu Bu, misalnya pas istirahat sini nanti kan kelas berbaginya naik ke atas ya, istirahatnya nanti jadinya di bawah sini, istirahatnya itu tukar jadi biar tidak memotong kelas berbagi. Nah mungkin pas istirahat itu kan kosong nggak ada acara apa-apa, mungkin bisa diisi tarian kayak gitu. Kayaknya saya terputus dan terlempar ya, betul sekali. Oke, tadi dari ini ya Bu, pertanyaannya kalau misalnya ini yang penting tidak terpotong di inti-intinya tadi kayak gitu. Kalau mau ngisi acara ngisi pertunjukan. Sama saya mau kasih lihat untuk ini ya, apa sih? Tadi evaluasinya seperti apa? Sebentar. Evaluasinya itu nanti kalau di moderasi ya, saya juga belum lihat moderasi angkatan 10, harapannya sih sama ya. Nah ini misalnya ini adalah evaluasi untuk narasumber praktik baik kelas berbagi gitu kan. Nanti kami ada sediakan poster-poster ini gede gitu, kami sediakan. Nanti ada kayak poin-poin Tom and Jerry bulat-bulat gitu kan, mau taruh di mana. Tapi harapannya nanti dibikin aja satu kabupaten kota dibikin satu link Google aja, Google Voting ataupun Google Form kayak gitu. Misalnya narasumber 1 dikasih namanya siapa. Lalu ntar ini pertanyaan-pertanyaan ini, lalu ntar dikasih poin-poinnya, mau baik, sangat baik, tidak baik, itu kan bisa ya dibuat di situ. Terus juga evaluasinya yang lain lagi adalah, nah ini sih enggak sih, ini enggak ada. Sama di evaluasi saya lupa. Ini moderasi loka 7 tuh ada penilaiannya. Nah, ini kan evaluasi berbagi ya untuk kelas berbaginya tadi. Nah ini ada untuk evaluasinya. Oh ini biasanya dari kami. Ini evaluasi yang tadi bisa dikasih di form. Kayaknya sama aja dengan tadi, yang satu lagi saya belum nemu. Kayaknya itu aja Pak untuk evaluasinya. Sama evaluasi akhir ya. Evaluasi akhir itu coba nanti saya cari deh, saya tuh lupa ada di mana. Evaluasi akhir penilaian. Ini namanya. Gitu dulu Bapak Ibu, nanti coba saya cari lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang pasti tadi evaluasi untuk CGP berbagi. Mohon maaf Mbak Monik. Ya, monggo Pak Dani. Nanti untuk bahan tayang dan mungkin file contoh rundown dan lain sebagainya untuk persiapan Loka 7 itu di-share ke kami ya. Maksudnya biar gambaran. Tapi emang ini kan sebelum kita sudah bawa sana kalau kita lagi mau kegiatan dia lemeh dicipuk loro ya wes loro wae go ya wes dicipuk wae jadi dibawa aja.
Nggak usah, nanti di paskanya aja yang di ini. Oke, nanti saya bagi untuk rundownnya ya Pak. Nanti saya bagi rundownnya tadi yang contoh Kota Semarang, coba saya ambil contoh lainnya, nanti juga saya share bersama dengan ini rekaman pada hari ini gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Ada, apa itu? Pak Alvin. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang dari PP angkatan sebelumnya bisa ditanyakan Bapak Ibu. Kalau di Boyolali itu kan ada Pak Chandra, ada Pak Alvin, ada Pak Jaka gitu. Kalau di Tegal juga ada ya, saya lupa Pak. Siapa ya kemarin? Pokoknya tanyakan. Apa ya Pak? Ini Pak Kartono. Oh iya. Pak Kartono bisa ditanyakan. Gitu. Kalau ini tidak ada lagi ya yang mau ditanyakan, sudah cukup jelas kah? Biasanya sambil jalan nanti kepikiran baru Mbak. Oke. Saya juga biasanya kelupaan sih, nanti saya kasih kalau misalnya sudah ingat gitu. Itu aja, terima kasih. Saya akhiri. Nanti untuk yang Boyolali tunggu informasinya ya, jadinya tahap 1 apa tahap 2. Kemungkinan sih tahap 2 ya, harapannya sih tahap 2 gitu. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.